PSSI memastikan 2 wakil timnas Indonesia akan hadir dalam undian atau drawing Piala Asia 2027 di Arab Saudi Sabtu. Anggota Komite Eksekutif PSSI yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, memastikan ada 2 wakil Indonesia dalam drawing di Riyadh tersebut. Dalam undian ini, Indonesia ditempatkan di pot keempat atau pot terbawah. Ini membuat Indonesia berpotensi bertemu tim-tim berat seperti Jepang, Iran, hingga Korea Selatan. PSSI berharap Indonesia berada di grup yang kompetitif dalam undian nanti. PSSI percaya Jai Itzes dan kawan-kawan bisa tampil impresif berada di grup manapun nantinya. Pada edisi sebelumnya, Piala Asia 2023, Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Saat itu, Indonesia sama sekali tak diunggulkan. Hasilnya, Indonesia lolos ke babak 16 besar dengan status peringkat ketiga terbaik. Pada babak 16 besar, Indonesia berhadapan dengan Australia dan takluk 0-4. Kendati dihancurkan Australia, sebuah milestone atau titik baru telah ditancapkan. Indonesia untuk pertama kalinya lolos dari babak grup. Hal sama diharapkan terjadi di Piala Asia 2027. Timnas Indonesia kembali jadi kuda hitam dalam Piala Asia 2027 yang undian babak grupnya akan digelar di Arab Saudi pada Sabtu. Dalam sejarah Piala Asia yang sudah bergulir sejak 1956, Indonesia baru 5 kali ambil bagian. Dari 5 kesempatan itu, Indonesia selalu jadi underdog atau tim yang tidak diunggulkan. Statistik tim merah putih dalam Piala Asia memang kurang garang. Dari 16 pertandingan, Indonesia hanya 3 kali menang, 2 kali imbang, dan sisanya 11 kali kalah. Namun untuk edisi 2027, status Indonesia akan naik 1 tingkat. Indonesia bakal menjadi tim kuda hitam. Maksudnya bukan tim favorit juara, tetapi bisa saja membuat kejutan. Ini tak lain karena performa Indonesia yang menanjak. Dalam Piala Asia 2023 misalnya, Indonesia untuk pertama kalinya lolos dari babak grup kendati lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Penampilan Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 juga mengejutkan. Indonesia tidak hanya lolos ke fase ketiga, tetapi menembus fase keempat atau selangkah menuju Piala Dunia 2026. Hanya saja peringkat Indonesia dalam ranking FIFA terbilang terbelakang. Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-122, kalah dari Thailand dan Vietnam, 2 tim ASEAN lainnya. Oleh karena itu, Indonesia ditempatkan di pot keempat dalam undian grup. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dianggap sebagai tim kekuatan keempat di pentas Asia. Publik pecinta sepak bola tanah air belum lama ini dikejutkan dengan banyaknya informasi seputar pemain keturunan yang dibocorkan oleh media asal Belanda, Football Premier. Di sela obrolan tersebut, host podcast Football Premier menyebut nama Jairo Riedewald, yang kabarnya tengah mengurus naturalisasi. Selain itu, ia juga menyebut nama yang sudah jarang terdengar oleh publik Indonesia, Pascal Struijk. Host podcast Football Premier bahkan menyebut pemain Leeds United itu diizinkan untuk bisa membela timnas Indonesia. Namun perlu dicatat, maksud diizinkan di sini bukan berarti Pascal Struijk telah bersedia untuk membela timnas Indonesia. Kemungkinan besar maksud sang host menyebut Struijk diizinkan adalah sang pemain eligible untuk pindah ke warganegaraan, sebab ia memiliki darah Indonesia langsung dari kakek dan neneknya. Nama Pascal Struijk sendiri memang sempat ramai ingin dinaturalisasi PSSI beberapa tahun silam. Ia merupakan pemain bertalenta yang kini bermain untuk tim kasta kedua Inggris, Leeds United. Sebelumnya, ia bersama Leeds bahkan bermain di Liga Premier. Secara pengalaman, bek tengah 25 tahun ini tidak perlu diragukan. Dapat dilihat dari harga pasarnya, Pascal Struijk memiliki harga pasar di angka 15 juta euro atau setara dengan 260,72 miliar rupiah. Angka yang sangat fantastis tentunya. Menarik untuk menantikan Pascal Struijk berubah pikiran dan memilih menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. FIFA menyiapkan 17 miliar rupiah bagi tim juara FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar pada September dan Oktober 2026. Timnas Indonesia, Thailand, Vietnam, dan tim-tim top lain di Asia Tenggara akan menghadapi 2 negara undangan di FIFA ASEAN Cup 2026. Sebanyak 8 negara akan bermain di Indonesia dan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 4 negara. Mumpung bermain di kandang sendiri dan dapat diperkuat Jai Itzes dan kawan-kawan,
peluang timnas Indonesia menjadi juara terbuka lebar. Menarik menanti hasil racikan timnas Indonesia, asuhan John Hartman. Melihat besarnya hadiah yang diperebutkan, peluang timnas Indonesia menjadi kampiun FIFA ASEAN Cup 2026 terbuka lebar. Sebelum turun di FIFA ASEAN Cup 2026, timnas Indonesia akan menjalani 2 ajang. Pertama, FIFA Matchday Juni 2026 dan turun di Piala AFF pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes mengungkapkan kekagumannya terhadap dukungan luar biasa yang diberikan supporter Garuda. Dalam wawancara bersama media Jepang, ia mengaku belum pernah melihat gairah sepak bola seperti di Indonesia, bahkan dibandingkan dengan Italia tempat ia berkarir. Bek milik Sassuolo itu menyebut sepak bola di Indonesia sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Menurutnya, dukungan supporter tetap mengalir baik saat tim menang maupun kalah. Jika saya bicara soal gairah dan cinta masyarakat terhadap sepak bola dan tim nasional, saya rasa itu salah satu yang terbaik di dunia, ujar Jay Itzes. Orang-orang selalu mendukung kami, baik saat menang maupun kalah, lanjutnya. Pemain 25 tahun itu juga menegaskan bahwa para pemain timnas Indonesia merasa punya tanggung jawab besar untuk membela rakyat Indonesia setiap kali mengenakan seragam merah putih. Ia bahkan menyebut energi dari tribun menjadi dorongan tambahan bagi skuad Garuda saat menghadapi lawan kuat seperti Jepang di ajang internasional. Performa tajam penyerang VVV Venlo, Dean Zandenbergen, mulai menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Striker berusia muda itu tampil impresif di Liga 2 Belanda musim 2025-2026 dengan torehan 11 gol dan 2 assist hanya dalam 14 pertandingan. Penampilan terbarunya bahkan semakin menguatkan reputasinya sebagai musim gol. Pada 3 April 2026, Zandenbergen mencetak hat-trick saat membawa VVV Venlo menang telak 3-0 atas SC Cambuur. Melihat performa konsisten tersebut, PSSI dikabarkan mulai menyiapkan langkah naturalisasi untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Kehadiran Zandenbergen dinilai bisa menjadi solusi atas permasalahan klasik timnas Indonesia, yakni minimnya striker tajam. Dalam beberapa pertandingan terakhir, lini depan dinilai belum mampu tampil maksimal. Menariknya, Zandenbergen tidak menutup peluang untuk membela timnas Indonesia. Dalam wawancara pada April 2025 bersama Yusa Nugraha, ia mengungkapkan antusiasmenya. Banyak pemain keturunan Indonesia dan mereka memilih bermain untuk timnas Indonesia juga. Akan sangat senang jika saya bisa main untuk timnas Indonesia juga, katanya. Proses menuju naturalisasi tampaknya bukan sekedar wacana. Zandenbergen mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pihak federasi sudah terjalin. Ia mengaku telah dihubungi oleh staf PSSI serta agen naturalisasi Fardi Bahdim. Selain itu, ia juga pernah berbincang dengan Hamdan Hamedan yang menjadi pihak pertama menghubunginya terkait proses tersebut. Jika proses berjalan lancar, bukan tidak mungkin Zandenbergen sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada pertengahan tahun, paling cepat Juni 2026. Target juara menjadi harga mati bagi timnas Indonesia saat berlaga di ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Pasalnya, turnamen perdana yang digagas langsung oleh FIFA ini tidak hanya menawarkan gengsi, tetapi juga guyuran bonus dengan nominal yang sangat fantastis. Sang kampiun dari turnamen ini dilaporkan akan membawa pulang hadiah utama sebesar $1 juta AS atau sekitar 17,3 miliar rupiah. Angka ini jelas merupakan sebuah lompatan masif jika dibandingkan dengan hadiah turnamen sebelumnya. FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan digelar pada 21 September hingga 6 Oktober ini akan menggunakan format baru dengan 2 divisi. Peluang bagi skuad Garuda untuk menjadi juara pun sangat terbuka. Selain karena akan bermain sebagai tuan rumah untuk divisi 1, turnamen ini juga masuk dalam kalender resmi FIFA. Artinya, pelatih John Hartman bisa memanggil kekuatan terbaiknya, termasuk para pemain bintang yang merumput di Eropa. Dengan hadiah yang menggiurkan dan status tuan rumah, tidak ada alasan bagi timnas Indonesia untuk tidak memasang target tertinggi di ajang ini. Lini serang timnas Indonesia berpeluang lebih garang dengan kemungkinan hadirnya calon pemain naturalisasi Luke Fikri. Dia merupakan penyerang 20 tahun yang kini membela MacArthur FC di A-League Australia. Fikri menunjukkan performa menjanjikan musim ini.